Kuncinya yaitu satu, mesin tetasnya yang harus bagus. Yang kedua, ya menjaga kepercayaan orang, kualitas telurnya harus sering-sering dicek. Assalamualaikum, nama saya Eki, alamat Sirau RT 3 RW 3 Kemeranjen Banyumas. Awal mulanya itu karena corona, bingung mau ngapain, jadinya beli mesin tetas. Awal mulanya kapasitas 100, ya nyampe sekarang inilah gini. Dulu sebelum penetasan ya karyawan pabrik lah, terus corona pulang dirumahkan, jadinya ya ini. Sebelum netesin saya melihara dulu, cuman karena belum banyak ilmunya jadi sakit, mati semua. Terus kepikiran netasin sampai sekarang, karena waktu itu mati KB ayam 100 ekor gitu. Jadi terus kenapa nggak netesin ya, nanti kalau nggak laku ya dibesarin sendiri. Alhamdulillah laku terus, jadinya jual dewse. Paling yang dipelihara yang ya ibaratnya yang nggak masuk itulah, yang dicekan lah cara bahasanya, yang kecil-kecil apa yang gimana itu dipelihara sendiri. Ayam KUB sama ini bebek ya, karena mungkin dari dulu senang pelihara ayam, terus lama-lama oh iya ya bisa menghasilkan uang, jadinya ya terus alhamdulillah ketemu jalan rezekinya kayak gini lah. Kalau nggak salah 2019 akhir, kalau nggak 2020 awal lah, kurang lebih ya sekitar 4 tahunan berarti ya. Dulunya pertama menetesin kapasitas 100, terus beli lagi 100, terus naik sampai sekarang udah 5.000 insya Allah per bulannya itu sekali netesin. Ya itu dari teman-teman yang nyuplai tiap minggunya rutin ya. Dulu awalnya ya dari kecil, dari pertama berapa ekor telurnya dari seminggunya 100, terus sampai diantarin ke sini nyampe sekarang udah banyak. Alhamdulillah bukan cuma 1 orang 2 orang, sekarang udah sampai 8 orang yang nyuplai telurnya. Telur yang bagus bobot minimal 40 gram dan harus ada jantannya ya 1:5 lah, gampangannya ya 1 jantan betinanya 5, itu udah lumayan bagus lah ya. Umumnya ya 19 sampai 21 hari, kalau lebih dari itu kemungkinan ya gagal. Keberhasilan kalau dari beli telur yang awal ya mungkin fertilnya 90%, nyampe netes 70-80% udah alhamdulillah. Itu seringnya ya itu 70-80% lah kalau dari telur. Kalau hitungan dari fertilnya ya 90% atas, ya lumayan cukup tinggi karena ya mesinnya mungkin udah terbukti sih, jadinya ya lumayan hasilnya. Biasanya kalau baru netes ya dikasih air gula merah itu buat itu, sama pur 511 itu yang bagus kualitasnya, buat biar nanti nyampe kandang peternak tidak mengecewakan lah ibaratnya, udah bisa makan gitu. Kalau luar kota biasanya nggak saya kasih makan dulu biar nggak muntah di perjalanan, nanti banyak yang mati malah resiko. Kalau beli telur harga pasaran itu 2.500 sampai 3.000 tergantung ya musimnya lah. Kalau jual DOC di angka 700 sampai 750 per box isi 102, tergantung ya lagi pasarannya berapa ya, sekitar di angka segitulah. Pemasaran ya ada temen yang bantuin jual, sama ini peternak yang udah pernah beli rutinan 1 bulan sekali ngisi, seminggu sekali ngisi, itu ada alhamdulillah. Sistemnya pemasarannya itu seringnya itu online, jadi teman-teman pada WA minta ya, kalau luar kota kalau ada stasiun ya dikirim lewat stasiun, nanti turunnya di mana gitu, yang penting sama-sama itulah amanah gitu. Ya seringnya itu per minggu kalau ayam itu 700-800 ekor, jadi sekitar 7-8 box per minggunya itu kalau ayam. Kalau bebek ya sekitar 2-3 box, berarti 200-300an lah, 200-300. Kendalanya ya paling satu itu kalau mati listrik lama 1 hari itu, kalau masih setengah hari itu masih aman. Terus kedua kadang dari segi kualitas telurnya menurun karena cuaca juga itu pengaruh. Terus ketiganya itu karena faktor perjalanan membawa telurnya, kadang mungkin goncangan dan lain-lain mungkin ya pengaruh juga itu. Tapi faktor utamanya itu dari kualitas telurnya. Kalau kualitas telurnya bagus ya insya Allah hasilnya bagus, juga sebaliknya gitu ya. Itu kalau ada yang itu temen nawarin telur, saya
cek kandangnya dulu apakah masuk kualifikasi untuk ditetaskan apa enggak ya, misalnya dari segi kandangnya, terus perbandingan jantan dan betinanya itu kalau masuk ya dicoba dulu, mungkin nyoba ya 50 apa berapa, nanti kalau bagus baru adanya berapa bawa ke sini semua gitu. Sebenarnya kalau ada yang nawarin baru ya saya tes dulu lah, nanti 1 minggu kan kelihatan kalau bagus baru lanjut. Ya kalau pengaruh ya sangat berpengaruh, misalnya mati lampu setengah hari aja netesnya mulur 1 hari, barulah yang harusnya hari Rabu jadi Kamis gitu. Persentase netes enggak, kalau masih satu hari masih aman, tapi kalau udah 2 hari ke sana ya sangat berpengaruh, kemungkinan ya 50% yang gagal. Ya antisipasinya kalau ini ya paling ya genset, tapi sementara belum karena masih mati lampunya masih jarang lah kalau di daerah sini, jadi masih bisa aman lah. Mungkin kalau sering mati lampu ya mungkin ya itu seharusnya ada genset. Keuntungannya ya itu paling ya hemat pakan sama itulah, lahannya ya lebih bisa minimalisir timbang kalau pembesaran kan lahannya harus yang lebar gitu. Kalau penetasannya yang penting ada ruangan buat naruh mesin tetas, sudah gitu saja. Suka dukanya ya itu, kalau dukanya ya dulu pernah netesin, beli telur banyak tapi netesnya cuma 50% karena ya itu modal percaya doang, nggak survei kandang, jadinya ya gitulah hasilnya lah. Ibaratnya netesin lama-lama cuman balik modal doang gitu. Sukanya ya alhamdulillah bisa buat pemasukan sama dapat banyak temen lah, dari telur pemasaran sampai itu banyak teman-temannya lah. Jadi ya kalau mau netesin telur ya cobalah dulu yang dikit-dikit ya 50 apa 100, cari mesin yang bagus kualitasnya, jangan asal-asal yang penting beli murah nanti hasilnya malah mengecewakan, jadinya rugi. Yang kedua, syukur kalau punya ya betina 10 ekor aja udah lumayan lah buat ngisi mesin tetas kapasitas 50 sampai 100, kan bisa untuk suplai mesin itu sendiri, jadi kualitas telurnya bisa terjamin. Timbang kalau langsung beli ya harus beli sama orang yang terpercaya, harus survei kandangnya, jangan asal ada telur dimasukin, nanti hasilnya ya jadi. Harus kita sering-sering survei kandangnya juga, itunya ya pokoknya dari segi pakan sampai itu kualitas telurnya harus terjamin lah ibaratnya. Masalahnya faktor utama di penetasan itu di mesin sama telur, kalau duanya itu nggak ada ya udah nggak jadi, ini gagal ibaratnya, itu doang udah, mesin sama telur udah. Ya taruhlah modal mesinnya ya kapasitas 100 sekitar 1 jutaan, sama telurnya 100 berarti 250.000 Pak, sama 300 berarti ya sekitar 1,3an lah modal awalnya itu kalau mau mencoba kapasitas 100 butiran. Kalau listrik kemungkinan masih bisa ke handle, kalau 100 kapasitas 100 masih nggak begitu melonjak banget lah, paling ya sekitar 20 ribuan kalau nggak salah selama 1 bulan kalau cuman buat itu. Sama rumah mungkin ya nggak terlalu signifikan banget kalau masih kapasitas 100 lah. Penjualan itu 7.000 sampai 7.500 per ekornya itu. Iya, untuk ayam KUB nya. Kalau untuk bebek ya harganya bervariasi tergantung musimnya lagi panen apa enggak. Kalau misal netes 100, netesnya 70 aja bisa mungkin mendapat 7 kali 7 berarti 490 ya, sekitar 240-an lah sekali netesin itu. Iya, kalau netesnya sekitar 70%, kalau lebih bagus ya alhamdulillah. Harapannya ya iya semakin banyak teman, semakin banyak ini ya. Kalau bisa ya jangan cuma ayam sama bebek, mau main di puyuh apa main di apa gitu yang kiranya jangan difokus di 2 inilah, kepenginnya kayak gitu. Insya Allah ya, kalau udah ketemu jalannya lah, yang penting kalau udah ketemu jalannya insya Allah ya berani netesin. Kalau belum ketemu pembuangannya ya belum berani karena terlalu resiko, nanti barang udah ada nggak bisa pemasarannya pada rugi banyak nanti. Pesan-pesannya itu satu, kalau beli mesin tetas dari orang yang udah tahu kualitasnya lah. Kalau misalnya bikin ya kalau bisa ya bikin sendiri lebih murah malah. Ya kedua yaitu telurnya jangan cuma percaya doang, harus dari orang yang benar-benar syukur-syukur melihara sendiri, jadi lebih
lebih terjamin kualitas.